the Gucci store. Oh my, Gucci, oh my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nur Fauzan dari PKBM Trimulya Pratama. Untuk video ini, saya akan membahas mata pelajaran matematika untuk modul 9 paket B. Lebih jelasnya, mari kita simak bersama video berikut ini. Ya, teman-teman, untuk video ini kita akan membahas mengenai modul 9 materi lingkaran. Apa yang disebut lingkaran? Teman-teman tahu apa itu lingkaran? Sebagai contoh, saya membawa sebuah jam dinding yang disebut lingkaran. Kita lihat di mukanya berbentuk lingkaran. Ini contoh sederhana dari bangun lingkaran. Berbeda dengan bola ya teman-teman. Kalau bola termasuk bangun ruang. Kenapa? Karena memiliki ruangan. Sedangkan lingkaran termasuk bagian dari bangun datar. Jadi untuk contoh di depan kalian ini adalah muka dari jam dinding. Ini termasuk bangun lingkaran. Untuk pengertiannya, teman-teman bisa lihat di papan tulis. Pengertian dari lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu dalam suatu bidang. Maksudnya apa di sini? Himpunan titik-titik artinya banyak titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu di sini itu adalah sebuah titik pusat dari lingkaran. Titik pusat lingkaran. Maka yang dimaksud jarak sama adalah suatu titik yang banyaknya tak terhingga, di mana titik tersebut jaraknya sama dengan titik pusat. Jarak sama ini disebut juga sebagai jari-jari atau kita lambangkan R. Maka terbentuklah sebuah lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita memahami mengenai lingkaran, mari kita bersama-sama belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Perhatikan papan tulis di sebelahnya. Berikutnya, kita akan membahas unsur-unsur dari lingkaran. Apa saja sih unsur-unsur dari lingkaran? Yang pertama, ada titik pusat. Apa itu titik pusat? Yaitu sebuah titik yang letaknya di tengah-tengah lingkaran. Contohnya di sini kita buat sebuah lingkaran yang dimana tengah-tengahnya ada sebuah titik. Titik ini disebut titik pusat. Saya simbolkan di sini misalkan adalah titik O. Maka titik pusat di sini adalah O. Yang kedua, ada jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari itu adalah sebuah garis yang terbentuk dari titik pusat menuju ke titik keliling. Contohnya di sini saya buat sebuah garis dari titik pusat menuju ke garis keliling. Maka akan membentuk sebuah jari-jari. Di sini saya ambil titik di kelilingnya adalah titik A. Maka titik O sampai titik A disebut garis jari-jari. Saya ambil lagi di sini, misalkan di sini adalah dari titik pusat menuju ke sebuah garis keliling. Maka ini juga disebut sebagai garis jari-jari. Ini misalkan titiknya adalah titik B. Ini disebut garis jari-jari atau kita simbolkan sebagai R. Ini juga L.
garis jari-jari. Maka untuk garis jari-jari ada dua macam di sini yang saya gambarkan. Yang pertama adalah OA dan OB. Yang ketiga ada namanya diameter. Apa itu diameter? Diameter itu adalah garis yang terbentuk dari garis keliling, titik yang berada di garis keliling menuju ke garis keliling yang lain, tetapi garisnya melewati titik pusat. Contohnya di sini saya buat garis lagi di sini menuju titik pusat dan membentuk garis lagi sampai ke garis keliling yang lain. Maka garis ini disebut diameter. Saya tulis di sini sebagai diameter dengan simbolnya adalah D. Diameter berarti simbolnya adalah D. D. Ya. Saya tulis D di sini untuk simbol diameter. Untuk jari-jari sendiri tadi saya belum ngasih simbolnya, di mana jari-jari simbolnya itu adalah L. Ya. Untuk diameter berarti kita bisa membaca di sini bahwa diameter itu terbentuk dari titik A menuju ke titik yang lain. Misalkan di sini saya tulis titiknya adalah titik C. Maka diameter terbentuk dari A sampai C. Kita bisa menuliskan bahwa diameternya itu adalah AC. Paham ya sampai di sini, teman-teman? Yang berikutnya nomor 4 yaitu tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur itu adalah garis yang terbentuk dari suatu titik menuju ke titik lain. Titik itu berada di garis keliling lingkaran menuju ke titik yang lain dan sama-sama garis keliling lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat. Contohnya gimana? Misalkan di sini saya gambar garis B menuju ke garis C. Garis C. Ini disebut tali busur. Suatu titik B menuju ke titik C yang tidak melalui titik pusat, itu disebut tali busur. Maka di sini kita tuliskan tali busurnya. Contoh di sini adalah B dan C. Berikutnya nomor 5 ada namanya apotema. Apa itu apotema? Yaitu sebuah garis yang terbentuk dari titik pusat lingkaran menuju ke tali busur, yang dimana garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Contohnya di sini saya gambarkan dari titik pusat lingkaran menuju ke garis tali busur, yang dimana garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Garis ini misalkan untuk perpotongannya kita simbolkan adalah perpotongan untuk titik D. Maka untuk apotemanya itu adalah O D, yaitu dari titik O menuju ke titik D. Berikutnya yang keenam ada namanya busur. Apa itu busur? Busur itu adalah sebuah garis lengkung yang terbentuk dari titik keliling dengan titik keliling yang lain, tapi garisnya terbentuk dari garis keliling tersebut. Contohnya misalkan di sini dari A ke B. Ini disebut busur. Atau boleh kita ngambil yang lain, misalkan B ke C. Ini juga disebut busur. Jadi untuk lingkaran tersebut busurnya ada 3 yang kita buat di sini ya. Yang pertama ada busur AB. Boleh kita menuliskan dengan AB, di atasnya kita kasih lengkungan, koma sama BC, lengkungan, dan ada juga busur AC. AC.
Kalau tanda lengkung seperti ini, itu tandanya sebuah garis lengkung yang terbentuk dari titik A ke B, B ke C, A ke C. Itu disebut busur. Yang berikutnya nomor 7 ada namanya tembereng. Apa itu tembereng? Yaitu sebuah daerah luas yang terbentuk dari garis tali busur dengan garis busur. Contohnya di sini kita ambil ada A sama B, di mana AB-nya termasuk garis busur dan bukan AB ya, ini B sama C. Di mana B sama C ini adalah garis tali busur. Kalau kita tuliskan BC lengkungan di atasnya, berarti ini disebut busur. Kalau kita hanya menuliskan BC di atasnya kita kasih garis, itu berarti disebut suatu garis lurus yang terbentuk dari titik B sampai C. Maka yang disebut tembereng itu yang ini. Yang saya arsir. Paham ya sampai di sini teman-teman? Kita lanjutkan yang nomor 8. Ada namanya juring. Juring hampir sama dengan tembereng, yaitu suatu daerah, suatu luas pada suatu daerah, tetapi juring tersebut terbentuk dari dua macam bangun datar. Yang pertama ada segitiga sama luas tembereng. Jadi kalau kita lihat di sini, itu ada tembereng yang kita arsir warna biru, sama ada segitiga yang terbentuk dari garis jari-jari sama tali busur. Kalau keduanya kita gabungkan, maka akan membentuk sebuah juring, luas juring. Atau misalkan kita ambil di sini ada sebuah juring di sini AOB, ini boleh kita sebut sebagai juring. Ya, ini yang disebut juring. Kalau sebuah bangun tersebut ada tembereng sama segitiga, berarti keduanya ditambahkan maka membentuk sebuah juring. Atau cukup ini. Artinya juring itu adalah bagian dari lingkaran itu sendiri. Itu yang disebut juring. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Saya harap teman-teman semuanya cukup jelas untuk bagian unsur-unsur lingkaran. Bagaimana teman-teman sudah paham ya mengenai pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran? Berikutnya kita akan membahas menentukan keliling lingkaran dan luas lingkaran untuk video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa melihat video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.